يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf bahwa kami mengganggu Bapak Ibu sekalian yang mungkin setelah sholat subuh biasanya pulang, kemudian mungkin ada pekerjaan-pekerjaan di rumah. Akan tetapi pada pagi hari ini kami diminta untuk sedikit menyampaikan nasihat terutama untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, karena memang di antara hak sesama kaum muslimin apabila diminta memberikan nasihat supaya memberikan nasihat sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim situn, hak seorang muslim satu dan yang lainnya ada 6 perkara. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya, wa idza istansakh lahu fansakh lahu, jika seorang muslim meminta kepada yang lainnya maka nasihat supaya dia memberikan nasihat. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kita mengetahui bahwa agama Islam memiliki rukun Islam yang 5. Kemudian rukun Islam yang 5 itu yang paling pokok, yang paling penting adalah syahadatain. Oleh karena itulah di dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rukun Islam yang 5 itu syahadatain semenjak awal didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau mengatakan, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan beruntung. Adapun rukun-rukun Islam yang lain selain syahadatain, kita lihat sebagaimana salat 5 waktu Allah wajibkan di waktu Isra Mi'raj, di waktu Isra Mi'raj. Sebelumnya memang semenjak awal juga sudah ada sholat malam, syariat sholat malam. Kemudian zakat juga Allah wajibkan tidak semenjak awal, akan tapi Allah wajibkan di Madinah pada tahun 2 Hijriah setelah Nabi SAW hijrah. Begitu pula puasa Ramadan Allah wajibkan setelah hijrah pada tahun 2 Hijriah. Adapun haji, kata para ulama, diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada tahun 9 Hijriah, pada tahun 9 Hijriah. Karena sebelum itu kota Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak mungkin kaum muslimin, Nabi dan sahabatnya melaksanakan ibadah haji. Baru tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, Nabi dan sahabatnya menaklukkan kota Makkah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu tahun 8 Hijriah. Tahun 9 Hijriah kaum muslimin dari Madinah melaksanakan haji dipimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji dengan kaum muslimin. Tahun 11 Nabi SAW wafat sallallahu alaihi wasallam.
Kita lihat di sini tentang bagaimana syahadatain merupakan fondasi Islam semenjak awal dan terus diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas tentang kebenaran syahadatain. Antaranya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat yang setelahnya. Surat Al-Baqarah ayat 21, 22 menjelaskan tentang kebenaran kalimat la ilaha illallah. Kemudian ayat 23, 24 menjelaskan tentang kebenaran syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Allah berfirman tentang kebenaran kalimat syahadat la ilaha illallah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil, Allah menyeru kepada seluruh manusia. Untuk apa surah Allah Ta'ala? Untuk berikan perintah, ubudu rabbakum, beribadalah kamu kepada Tuhan kamu. Inilah seruan, inilah perintah yang Allah sebutkan pertama kali dalam Al-Quran, yang sebelumnya tidak ada kata perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya semenjak dari awal Al-Fatihah sampai ayat 20 surat Al-Baqarah. Di sini Allah menyeru seluruh manusia, kemudian memberikan perintah untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah adalah puncak ketaatan, ketundukan yang disertai dengan kecintaan, dengan rasa takut, dengan harapan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah mengatakan ubudu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kamu. Yang Allah mengisyaratkan bahwa yang berhak diibadahi adalah Allah Ar-Rabb, Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Rabbus Samawati wal Ard, pencipta manusia, pencipta seluruh langit dan bumi, pemiliknya, pengaturnya. Dialah yang berhak diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan, dengan harap dan takut. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran, bukti nyata kalimat la ilaha illallah, bahwa Allah yang berhak diibadahi tanpa selainnya, dengan mengatakan alladzi khalaqakum, Dia Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu. Ini kita semua dahulu tidak ada menjadi ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min qablikum, demikian juga Dia Allah telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita dan seterusnya, juga Allah telah yang menciptakan. Allah yang menciptakan semuanya, dari tidak ada menjadi ada. Bukan orang tua yang menciptakan anaknya, bukan. Orang tua hanya sebagai sarana. Adapun yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia menikah ingin punya anak laki-laki, tetapi ternyata Allah berikan hanya anak perempuan. Wonten-wonten. Wonten nggih? Anaknya hanya perempuan saja, wonten-wonten. Ada juga orang yang ingin anak perempuan, anaknya laki-laki. Ya. Ada orang yang Allah berikan anak laki-laki dan perempuan. Bahkan ada orang menikah lama, belum Allah berikan karunia anak. Ya, kita kenal beberapa orang, ya. Bahkan secara ekonomi juga mapan. Bahkan sebagian mereka saya tahu ada seorang dokter, ya, suaminya dokter spesialis kandungan, istrinya dokter spesialis anak, tapi nggak punya anak. Ya. Dan kita kenal beberapa orang yang
menikah lama belum punya anak, dan mereka ingin punya anak. Itu menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan manusia, bukan orang tuanya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahwa karena Allah yang menciptakan manusia, maka dialah yang berhak diibadahi. Memohon, meminta, berdoa, ya, memohon rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selainnya, ya. Karena ada orang-orang yang mencari rezeki, mamanya memohon rezeki kepada selain Allah Ta'ala, ya, mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, menyelisih dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di akhir ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, yaitu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala manusia akan bertakwa, yaitu menjaga diri dari siksa dan murka Allah. Karena dengan melaksanakan perintah, dengan menjauhi larangan, itulah jalan keselamatan. Sehingga takwa seorang hamba, ibadah seorang hamba, yaitu bentuk takwa kepada Allah, itu manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Ketika orang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, manfaatnya kembali kepada orang tersebut. Allah tidak membutuhkan hambanya, Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya, karena Allah itu Al-Ghani wal Hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Tapi hamba yang butuh beribadah kepada Allah untuk keberuntungannya, untuk kebahagiaannya, butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang kebenaran la ilaha illallah, bahwa Allah yang menyiapkan segala keperluan kehidupan manusia. Pada ayat 22 Allah mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Di atas bumi manusia hidup, di atas bumi manusia membangun rumahnya, di atas bumi manusia mengolah tanah, ya, untuk menanam berbagai tanaman yang bermanfaat. Di atas bumi itu yang Allah ciptakan, bumi itu yang mana manusia lahir, bumi sudah ada. Allah siapkan bumi itu, Allah hamparkan bumi itu. Was-samaa'a binaa'a, demikian pula Allah jadikan langit sebagai atap, sebagai bangunan yang kokoh, sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum, kemudian dari air hujan dari langit Allah pun menumbuhkan berbagai macam hasil-hasil tanaman. Allah keluarkan berbagai hasil-hasil tanaman. Itulah yang Allah tunjukkan kepada kita semua, ya, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tidak mungkin orang mengingkarinya. Turunnya hujan dari langit, Allah mengatakan dialah yang menurunkan. Tidak ada seorang manusia pun, tidak ada siapapun yang mengaku dia yang menurunkan hujan. Dan turunnya hujan Allah turunkan dengan cara yang ajaib, yang setiap saat kita bisa melihatnya, bagaimana turunnya hujan, yang hujan turun dengan tetesan-tetesan. Padahal umumnya air ketika berkumpul akan menyatu, ya, kemudian ketika mengalir akan bertambah besar. Kita lihat seperti di sebagian gunung ada air terjun. Tetapi ketika Allah turunkan hujan, bentuknya bukan air terjun, tapi dengan tetesan-tetesan yang tidak membahayakan, yang tidak menghancurkan. Kemudian dengan itu Allah tumbuhkan beraneka macam ragam. Fa akhraja bihi minats tsamarat, dengan air hujan itu Allah mengeluarkan, Allah menghasilkan berbagai macam hasil-hasil tanaman
yang kita tidak bisa menghitungnya berapa banyak jenisnya. Ada tanaman yang untuk menghasilkan makanan pokok, ada padi, ada gandum, ada jagung, ada kentang. Pak Hilal gitu, kentang. Nandur boten jenengan. Ada kentang, ada jagung, ada kacang yang kita bisa menghitung saking banyaknya untuk makanan pokok manusia. Ada juga yang hasilnya untuk bumbu, berambang, bawang, ya, dan lain sebagainya. Ada juga yang untuk apotek hidup, ya. Ada jahe, ada kencur, dan lain sebagainya. Ada juga yang untuk keindahan, berbagai macam bunga-bungaan yang dahulu pernah rame, yang orang jualan bunga nggih Mbak Hilal nggih. Jenengan ki nate anto tutulan kembang nggih jenengan. Juga ada yang hasilnya untuk bangunan-bangunan, jati dan sebagainya. Padahal tanahnya satu, air hujannya satu, tetapi yang tumbuh macam-macam bentuknya dengan berbagai macam manfaatnya menunjukkan adanya iradah, kehendak, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan sekali-kali kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu mengetahui Allah Esa dalam perbuatannya, Allah Esa dalam menciptakan, Allah Esa dalam menurunkan hujan. Maka jangan membuat tandingan bagi Allah di dalam peribadahan kepadanya, di dalam kecintaan, dalam rasa takut, di dalam penghormatan, di dalam ketundukan, di dalam doa, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat ini menunjukkan kebenaran seruan kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Kemudian ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian manusia di saat itu mereka mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Al-Quran, kitab suci datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kamu berada dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat semisalnya. Nabi Muhammad manusia, kamu manusia. Ketika kamu meragukan Al-Quran datang dari Allah Ta'ala, kamu menganggap Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad sendiri, maka pasti kamu juga bisa membuat. Maka silahkan silahkan kamu buat satu surat saja seperti Al-Quran. Ini tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Yang sebelumnya Allah menantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran. Kemudian tantangan itu turun untuk membuat 10 surat seperti Al-Quran. Kemudian tantangan itu turun untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang yang benar di dalam meragukan Al-Quran. Fa ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa melakukan, walan taf'alu, dan kamu tidak akan bisa melakukan. Ini kalimat bukan kalimat manusia. Manusia tidak mungkin berkata dengan perkataan seperti ini. Ya, kamu tidak akan mungkin bisa melakukan. Ini bukan perkataan manusia. Ini perkataan pencipta manusia. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maka jagalah dirimu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Manusia yang mengingkari Al-Quran, manusia yang mengingkari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pantas untuk dibakar neraka. Dan demikian pula batu yang akan menjadi bahan bakar neraka.
semakin lama semakin panas dan membara. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Berkatalah, sesungguhnya ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan kebenaran syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan itulah yang mengikat kaum muslimin dimanapun berada, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena dengan itu mereka akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain setelah fondasi kalimat tersebut kokoh di dalam hati mereka. Dan dua kalimat itu akan menyatukan kaum muslimin, semakin menyatukan manusia. Karena ketika orang itu tahu bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dimanapun manusia berada akan menyatu jalannya. Dari bangsa apapun, dari suku apapun, di mana tempatnya akan menyatu. Lihatlah umat Islam ketika umrah, lihatlah umat Islam ketika haji. Itulah buah dari agama Allah Subhanahu wa taala, persatuan di atas kebenaran. Mungkin demikian yang kami sampaikan, ya, yang mengingatkan kita semua tentang nikmat Allah yang besar, ya, dan bahaya dari menyelisih tauhid, kemudian orang melakukan kemusyrikan yang akan bisa menghancurkan seluruh amalan. Dan jika orang tidak bertobat, maka akan bisa mengekalkan orang tersebut ke dalam neraka jika tidak bertobat dari kemusyrikan. Dengan demikian semoga Allah Ta'ala selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meraih husnul khatimah. Ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sendiri pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.